di Jakarta ini menjadi tantangan terbaru juga, bahwa ternyata kalau mau besar, bagi saya dari pengalaman yang senior-senior kita yang terdahulu itu, sebagian besar itu memang prosesnya dimulai dari sini. Orang yang hebat di daerah itu ya, harus hebat di Jakarta, berkawannya dia, kemudian jejaring yang dia bangun. Karena memang sekarang semua dibawa ke sini juga pada akhirnya, walaupun memang ada otonomi daerah, tetapi pada akhirnya semua kebijakan dikembalikan ke pusat. Nah, makanya ini momentum bagus ini untuk bisa kita mengawal daerah dari Jakarta. Welcome Eva Post Channel. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami di OSAI, Obrol Santai dan Ilmiah di Eva Post Channel. Hari ini sudah hadir di depan kita, di tengah-tengah kita, abang kita atau abang saya, yaitu Laode Muhammad Imran. Ya. Nama panggilannya Imran. Imran ya, Imran, atau biasa kayak akrab disapa dengan sebutan Imran. Nah, di sini kita sambil ngobrol santai ya bang ya. Sebelumnya abang kabar sehat ya bang ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tahun baru kan. Ini tahun baru, harus kita tetap segar ya, tetap baik, tetap sehat, terus lancar semua aktivitas ya. Amin amin. Sebelumnya abang asli dari mana bang? Saya dari, kalau lihat di peta itu, saya di paling tenggaranya Indonesia. Jadi Sulawesi Tenggara. Oh, Sulawesi Tenggara ya? Sulawesi Tenggara. Di paling tenggara itu ada satu kabupaten, Wakatobi namanya. Oh, Wakatobi. Wakatobi, di paling ujung Pulau Wakatobi itu Binongko. Binongko. Nah, tepatnya di Kelurahan Wali. Oh, di Kelurahan Wali ya? Ya. Oh, luar biasa ya. Waktu kuliah abang ambil jurusan apa bang? Saya kuliah di jurusan agrobisnis perikanan di Universitas Haloleo di Kendari. Masuk itu 2014 dan selesai kemarin 2020. Oh, baru selesai kemarin tahun 2020 ya? Kurang lebih 7 tahun. Oh, kuliah lama juga ya? Lumayan. Lumayan. Pas lah. Ya, 7 tahun kan? Nama juga proses ya, kita belajar. Apa alasan kenapa sehingga abang harus ambil jurusan itu bang? Boleh tahu sedikit bang? Iya. Sederhananya, kalau daerah saya itu kan daerah kepulauan. Wakatobi itu dia hanya, dari luasan wilayah Wakatobi itu hanya 3% aja daratan. Sisanya itu lautan. Nah, makanya karena di proses di SMA melihat dengan kondisi daerah, saya lebih tertarik di perikanan pada waktu itu. Dan yang menjadi alasan kenapa harus agribisnis perikanan, karena cakupannya luas. Yang pertama, dia bisa bicara soal sosial perikanan, bisa juga bicara soal ekonomi perikanan. Baik. Nah, makanya itu yang menjadi alasan. Kemudian saya betul-betul konsisten dan ini menjadi karakter kita betul, karakter karakter sebagai anak pulau itu melekat di jurusan itu. Kurang lebih seperti itu. Baik. Waktu di kampus abang ambil organisasi apa? Aktivitas di kampus, ya saya lebih ke lembaga eksternal ya. Kalaupun di internal dulu hanya menjadi suksesi di setiap pemilihan HMJ maupun BEM. Tapi aktif itu di HMI. Oh, lebih aktifnya di HMI ya bang ya? Lebih aktifnya di HMI. Dari awal HMI 2014 akhir, kemudian perjalanan di 2016 jadi kita komisariat di perikanan. Nah, sampai jadi perjalanan itu dari komisariat di 2017
2017 jadi sekum cabang. Abang apa namanya, sebelumnya apa alasannya harus berorganisasi dan apa alasan dan manfaatnya, Bang? Sebelum kita masuk pada itu proses. Iya. Saya dari SMA ya. SMA itu sebelum berangkat dari kampung itu sudah dititipkan pesan sama guru saya itu. Kamu kalau kuliah, kamu harus berorganisasi. Nah, Oh, berarti sudah ada pesan itu, sudah ada Bang? pesan. Jadi sebelum berangkat itu kurang lebih 2 hari lagi berangkat, pesan itu pesan terakhir. Walaupun mungkin di dalam proses selama SMA ada pesan memang berorganisasi, tapi di sebelum berangkat ke Kendari itu pesannya udah jelas itu. Dan itu langsung ditujukan ke HMI, masuk di HMI kamu. Nah makanya pertama tiba ya HMI yang dicari pertama. Oh, baik. Nah, bagi saya apa ya, keterampilan berorganisasi itu menjadi bekal karena di pengalaman di guru saya kebanyakan juga mereka adalah orang-orang yang pernah aktif berorganisasi. Baik. Nah, ketertarikan pertama muncul dari situ. Jadi itu menjadi latar belakang dan menjadi alasan juga kenapa harus berorganisasi. Iya, benar juga. Sederhana itu, ketertarikan dari cara guru mengajar itu. Berarti kan sudah memang ada sangat beda. Berarti sudah ada apa namanya pesan atau mungkin sudah ada senior-senior yang duluan lah, Iya. ya kan, yang membawa abang sehingga abang harus ikut BRH Ya, ini betul. sebagainya. Boleh cerita sedikit proses di HMI itu dari awalnya itu gimana, Bang? Coba bisa saya tahu sedikit. Mungkin teman-teman juga Ya. mau pengen tahu. Nah, di HMI itu 2014 akhir ya masuk. Nah, tapi proses masuk itu, jadi saya dulu aktif di salah satu lembaga dakwah ya, lembaga kajian, dan memang betul-betul sedikit bertolak belakang dengan ini, dengan kondisi dan aktivitas kita, keseharian kita kan. Nah, makanya di 2014 saya memutuskan masuk di HMI. Dalam perjalanannya LK2 itu di 2016 awal LK2, pulang LK2 jadi ketua komisariat, kemudian 2017 jadi sekum cabang. Nah, di 2018 jadi ketua cabang. Oh, berarti 2018 jadi ketua, Ya, dari ketua cabang ya? 2018 ketua cabang. Kendari. Luar biasa. Jadi dari 18 ketua cabang. Terus sekarang Aktivitas sekarang ya dari perjalanannya kan 2018 selesai dari ketum cabang, nah, terus sekarang abang jadi apa sekarang ini? Nah, sekarang ini dipercayakan Iya. jadi Sekjen PB Oh, HMI. Sekretaris MPO. Jenderal ya, Ya. PB HMI MPO, luar biasa. Di sini teman-teman sudah hadir salah satu petinggi ya kan, HMI. ya, HMI, bisa dikatakan sebagai itu pemuda lah. Artinya di sini baru pertama kali yang hadir di sini adalah Sekretaris Jenderal PB HMI MPO, Abang Imran. Luar Siap. biasa. Ini salah satu kehormatan bagi kami juga, salah satu apresiasi juga sudah mampir osai bareng di Siap, terima Abang kasih. Pos Channel, kita ngobrol santai. Luar biasa. Pak Sekjen, ini kan sampai pada level cabangnya Kendari. Bagaimana prosesnya sampai jadi ketua cabang itu? Boleh cerita sedikit, Abang? Proses awal Ya. mulanya? Ya, namanya HMI dan segala dinamikanya kan. Jadi proses untuk sampai di titik ketua cabang ya lumayan, tensinya lumayan tinggi juga, dinamikanya lumayan luar biasa juga lah. Karena di waktu itu kita sudah sampai di ada beberapa komisariat, levelnya itu sudah sampai di 9 komisariat itu. Jadi dinamikanya, tarik ulurnya, kemudian sampai bisa
melaksanakan konverja pada waktu itu, Baik. ya banyak ya dinamikanya luar biasa bagi saya karena ada banyak kelompok kan di namanya lembaga kemahasiswaan sekelas HMI, maka perlu kita merawat semua pada waktu itu. Makanya saya masuk, calonkan diri pada waktu itu, mengambil langkah sebagai jalur, sebetulnya jalur untuk menjadi jalur tengah, karena pada waktu kita lihat HMI di Kendari itu sudah mulai terbelah kan. Saya masuk di jalur tengah, ya walaupun pada akhirnya sebagai konsekuensi karena kita hadir di tengah konflik. Baik. Dalam perjalanannya pun ya sedikit goncangan ya, hal luar biasa lah. Itu pasti namanya dinamika itu pasti. Ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, siap. Abang Imran, apa alasan harus ke Jakarta selain jadi sekjen PB HMI MPO? Selain jadi sekjen, ya namanya kita anak daerah ya. Anak daerah kemudian melihat Jakarta itu, bayang-bayang kita kan, nah Jakarta ini pusat Indonesia. Nah semua hal dibicarakan di sini. Benar. Nah makanya kemarin saya tertantang itu, ini jadi tantangan baru ini. Kalau di daerah kan sehebat-sehebatnya orang di daerah, masuk Jakarta pasti bingung juga. Pasti bingung, benar. Nah itu juga saya alami ya, tapi namanya proses. Ya. Ya, selama kita yang penting selama kita tetap membawa menjadi diri kita sendiri, tetap menjadi tetap membawa nilai-nilai luhur yang kita miliki, pesan-pesan orang tua ya. Itu yang saya pikir menguatkan saya sampai bisa masuk di Jakarta. Pasti kita jalannya itu dibuka, jalannya nggak ada hambatan, nggak ada gangguan. Dan saya pada prinsipnya dari perjalanan kalau komisariat memang saya waktu itu ngotot harus waktu komisariat ya, komisariat. Tapi di cabang sampai kongres di Kendari dulu itu, sampai sekjen, saya pikir ini jalan Tuhan. Saya di luar rencana lah. Baik. Jadi karena ini mungkin ini jadi jalan ya, kita jalani. Betul, namanya juga proses ya. Proses. Menikmati aja pahit atau Menikmati manis. ya, kondisi apapun kita siap. Tetap syukuri. Tetap siap dan syukuri. Siap. Sekarang menjadi sekjen PB HMI MPO, Abang Imran ya. Bagaimana melihat dinamika gerakan daerah dan di Jakarta menurut Abang gimana? Iya. Kalau di daerah kan skopnya terbatas ya, kecil, ruang lingkup. Ya paling kalau di Kendari ya kita tahu lah gerakan siapa aja yang main. Maksudnya sudah tahu lah. Istilahnya itu kita melihatnya seperti rumah kaca. Jadi kemana-mana rumah kaca kecil lagi. Jadi tembus pandang ya. Tembus pandang. Bisa setiap gerak-gerik kita ditahu. Mainan-mainan apa ya pasti ditahu. Nah, kemudian kebijakannya hanya sebatas kebijakan daerah kan. Nah, di Jakarta ini menjadi tantangan terbaru juga bahwa ternyata kalau mau besar, bagi saya dari pengalaman yang senior-senior kita yang terdahulu itu, sebagian besar itu memang prosesnya dimulai dari sini. Orang yang hebat di daerah itu ya, harus hebat di Jakarta, berkawannya dia, kemudian jejaring yang dia bangun. Baik. Karena memang sekarang semua dibawa ke sini juga pada akhirnya, walaupun memang ada otonomi daerah, tetapi pada akhirnya semua kebijakan dikembalikan ke pusat. Nah, makanya ini momentum bagus ini untuk bisa kita mengawal daerah dari Jakarta. Luar biasa. Abang Imran sekjen PB HMI MPO, luar biasa. Beliau datang ke, selain daripada jadi sekjen, datang ke Jakarta itu dengan tujuannya harus berproses dan berkawan, Bang ya.
berkawan dan kemudian ya isu-isu daerah harus kita harus dikawal ya. Itu penting itu Abang. Iya, tugas kita juga sebagai pemuda kan. Iya, apalagi kan Abang Imran dari Kendari. Ya. Nah, kalau datang ke sini kalau nggak bisa suara dari daerah Kendari ke sini juga kan ini juga kan. Itulah makanya harus tetap memang mengawal kebijakan itu ya bukan hanya kebijakan tidak melulu kemudian kita kontra. Tapi kalau misalnya ada kebijakan yang bagus ya kita pro kan. Baik. Kalau yang tidak baik yang merugikan masyarakat ya kita kontra. Betul. Nah, tapi kan sekarang dalam posisi awal masuk ya 2022 inilah bisa menjadi apa ya? Satu resolusi diri bahwa untuk melihat dan mengawal kebijakan daerah ke depan kita mulai di 2022. Awal yang baru lah. Awal yang baru. Apalagi ini kan tanggal 1 Januari ya 2022. Baru tadi malam kita sempat merayakan ya. Bukan merayakan itu, maksudnya melihatlah pergantian tahun dengan percikan kembang api di Jakarta loh. Baik, Abang Sekjen. Apa pesan penting Abang kepada teman-teman dari Komisariat sampai di tingkat cabang? Saya pada prinsipnya kalau saya sih pribadi ya, pertama tadi kita tidak boleh kehilangan identitas kita. Baik. Identitas diri, kemudian identitas kebudayaan kita. Jadi memang selain dari tentu juga kualitas diri perlu ditingkatkan, diperbaiki, berjejaring, berkomunikasi dengan siapapun. Jaringan-jaringan inilah yang kemudian akan membantu kita ketika masuk di Jakarta. Karena seperti yang saya katakan tadi, sehebat apapun kita di daerah, ketika masuk di Jakarta itu ya kita istilahnya buta jalan. Nah, kalau kemudian tidak ada kawan, kemudian tidak ada jaringan, benar, ya kita hilang jalan juga pada akhirnya, dan dipastikan tidak akan mampu bertahan lama di Jakarta. Pasti minta balik gitu ya. Minta balik. Nah, makanya sekarang untuk kader-kader ya, setiap untuk anak daerah yang punya atau punya niatan dan mimpi untuk ke Jakarta, ya satu, persiapkan diri. Ya, persiapkan diri banyak hal ya. Betul. Yang kedua, jaringan diperkuat. Itu penting juga Bang. Ya, jaringan itu penting. Dan yang terakhir itu memang harus punya tujuan yang jelas ke Jakarta mau ngapain. Betul. Kalau misalnya mau lanjut ya berarti selesaikan semester ya. Kalau misalnya mulai masuk di kayak saya di PB, ya, artinya jelas tujuannya ke Jakarta mau ngapain. Betul. Jangan hanya coba-coba. Kalau cuma hanya coba-coba bahaya juga Bang. Kalau tidak ada persiapan. Bertahan. Betul. Jadi kita harus mentalnya itu harus mental kampung itu mental baja Bang kalau menurut saya. Ya itulah. Iya. Makanya kita yang dari daerah itu kan dan kondisi kita yang amat susah dan itu memang terbawa sampai di sini biasa aja, jalan saja. Kita bersyukur. Betul. Siap Abang Imran Sekjen PBHMI MPO. Abang, ini saya minta pesan Abang yang paling terakhir Abang ya. Apa pesan terakhir Abang kepada Evapus Channel? Dunia ini sekarang lagi butuh sosok-sosok atau ruang-ruang yang bergerak di kreativitas. Nah, Eva Channel ini menjadi satu gerak baru bagi aktivis, bagi siapapun, tidak hanya aktivis, pengusaha, artis, semua udah bergeser. Jadi pergeseran zaman ini sekarang lebih bergeser pada ruang-ruang kreativitas. Betul. Nah, makanya Eva Channel menjadi satu lokomotif baru bagi siapapun, bahwa memang kreativitas itu harus dibangun dan harus dijalankan. Kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe dan
mengaktifkan lonceng, jangan lupa. Wajib itu. Ya, jangan lupa harus like juga ya. Like dan komen, dan yang baru menemukan channel ini jangan lupa yang paling penting subscribe. Itu ya. Dukung terus channel ini dan kita akan update terus memberikan informasi-informasi terbaru ya kan. Tentunya sangat edukatif Bang ya, dan edukatif, bermanfaat bagi banyak orang lah. Siap. Oke, baik, terima kasih sudah Abang Sekin sudah hadir di sini. Siap, kasih atas undangannya. Siap. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Siap.